Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Pagi. selamat siang atau malam yang sedang menonton. Di sini kami akan mempresentasikan UAS pemrograman simulasi, yaitu simulator penembakan. Terdiri dari saya sendiri, ada Muhammad Haris Hasid Ramadan, 15/2017-118. Ada saya Masuk Freddy Edi dulu. Puklau 15/2017-127. Dan saya Farhan Adani 15/2017-120. Langsung aja mungkin bisa langsung di share screen kan. Oke, sebentar. Jadi di sini kami akan kami di sini sudah membuat proyek simulator penembakan berupa tank baja. Di sini kami meneruskan simulator penembakan yang telah dibuat oleh Pak Gali dari tutorial 1 sampai 2C. Terus kemudian mungkin yang dari pertama-tama ini ada main menunya, fitur tambahan dari kami. Cuman simple aja, hanya terdiri dari judul dan juga tombol play. Kemudian ada di sampel scene. Sampel scene ini yaitu halaman untuk simulatornya. Nah, seperti ini. Mungkin bisa didemokan terlebih dahulu dari simulatornya. Siap. Nah, untuk simulatornya sendiri ini untuk untuk menggerakkan si selongsongnya itu menggunakan T untuk bergerak ke sebelah kiri, U untuk sebelah kanan, Y untuk ke atas, dan H untuk ke bawah. Terlihat di HUD-nya ketika selongsongnya itu bergerak, maka nilai-nilai dari sudut-sudut itu akan bergerak. Kemudian spasi itu untuk menembak. Nah, seperti itu. Dan ada waktu terbang dan jarak pelurunya. Mungkin segitu sih sebenarnya untuk simulator kami, sangat simpel. Terus untuk ke source code-nya dimulai dari game manager mungkin. Nah, untuk game manager sendiri di sini ada beberapa game objek yang diinisialisasikan, terlihat seperti pada di layar. Kemudian game objek, maksudnya inisialisasi ini nantinya diisi oleh HUD yang akan ditampilkan. Nah, kemudian untuk di update sendiri itu nantinya si sudut meriam itu diambil dari sudut meriam yang sudah tadi di-convert menjadi string, kemudian disimpan pada pada teks si sudut meriam. Nah, si sudut meriam ini diambil dari pergerakan moncong yang tadi. Jadi ketika moncong misalnya bergerak ke kiri atau ke kanan atau ke atas, nah dia akan mengambil istilahnya koordinat terakhir dari moncong tersebut atau selongsong tersebut dan dikonversikan kepada string. Dan begitu pola kepada sudut tembak, sama untuk gravitasi itu kita udah tentuin 10 dan kecepatan awal serta waktu terbang peluru itu nanti ada rumusnya. Langsung mungkin ke tank behavior script oleh Edi. Ke bawah. Nah, di tank behavior script ini kan dia dimulai dari void start, di mana saat
program dijalankan itu masih kosong sama sekali. Jadi si programnya akan mencari di mana ini game objeknya itu dari selongsong, terus titik tembak, terus audionya gitu. Nah, itu terjadi di dalam void star yang di atas. Jadi diinisialisasi dulu dari selongsong, titik tembak, dan audio source. Untuk kodenya itu terlihat seperti yang kami pakai di sini. Lalu dia masuk di void update. Di sini adalah proses dari si putaran ininya, selongsongnya. Di situ kami menggunakan keyboard huruf T sebagai untuk memutar ke kiri, dan juga U untuk memutar ke kanan, memutarkan selongsongnya. Di mana di situ kelihatan my transform rotate vector back dikali kecepatan rotasi dikali delta time. Vektor 3 back ini dalam pemahaman kami itu kayak ini kan adanya di kayak 3 dimensi gitu. Jadi dia-nya tuh kan ada X, Y, Z. Nah, itu kalau yang back itu nggak salah nilainya 0, 0, min 1. Kalau yang kami ketahui. Jadi itu dikali kecepatan rotasinya, kan kecepatan rotasi yang kami pakai itu 20. Terus delta time-nya delta time-nya itu adalah real time saat game program dijalankan. Jadi itu dikalikan untuk proses keyboard saat saya dipencet. Begitupun juga untuk U yang searah jarum jam. Prosesnya sama. Lalu masuk ke sudut meriam. Sudut meriam di sini ini setelah dia berputar searah jarum jam atau berkebalikan arah jarum jam, ini digunakan my transform local Euler angel set. Itu kalau nggak salah tuh dia ini program dari Unity-nya yang langsung mentransformasikan si surutnya. Jadi surutnya itu kan ini X, Y, Z. Jadi lokal Euler angel ini untuk mentransformasikan si surut terakhir dari surut meriam yang digerakkan di atas. Begitupun juga surut tembak. Tapi di sini surut tembak ini ada ini dipakai masukin nilai juga 360, dikurangi selongsong, terus ditransformasikan ke lokal Euler angel-nya. Ini yang dipakai surut X. Lalu jika surut tembak sama dengan 0 atau surut tembak sama dengan 360 derajat, itu si pelurunya itu akan aman. Aman dalam artian kami itu dia akan tembaknya ke depan. Terus jika surut tembak di atas 0 atau di bawah 15, itu juga masih aman. Jadi kalau yang ini artian amannya itu di atas 15 itu jika diarahkan terlalu ke atas itu dia bakalan error. Kayak selongsongnya itu kelihatan nggak, kurang bagus, maksudnya nanti kelihatan pas di simulasi programnya. Terus jika surut tembak di atas 15 dan surut tembak di bawah dari 16 itu atas dalam artian kami itu kayak ini kayak tidak aman, pelurunya nggak aman gitu. Terus ini jika surut tembak di atas 50 derajat, di atas 350 itu juga tidak aman, pelurunya tidak efektif. Itulah. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman Farhan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Kalau di sini kita akan menginisialisasikan atau menggerakkan si selongsongnya itu gerak ke arah atas dan ke arah bawah. Kan tadi udah gerak ke kiri dan ke kanan oleh saudara Edi.
Nah, di sini kita misalkan menginput si gerak ke arah atasnya dengan cara menekan tombol Y. Nah, untuk source code ini gak beda jauh sih penjelasannya, yaitu vektor 3 tadi dikalikan dengan kecepatan rotasi yang tadi yaitu nilainya 20 dan dikalikan dengan time.delta time atau nilai real pada saat kita menekan play simulasinya. Nah, kemudian di sini kelompok kita menginisialisasikan pergerakan selongsong ke arah bawah dengan menekan tombol H. Bisa dilihat. Dan sama untuk source code-nya dikalikan dengan kecepatan rotasi dan time.delta time atau keadaan realnya. Nah, untuk di sini intinya yaitu untuk membatasi si nilai apabila kita menekan bawah, kan ini bawah tadi menekan tombol Y, menekan tombol H. Nah, batasnya itu hanya sampai 0,5, min 0,5. Dan kalau batas atasnya itu tadi 15 ya. Nah, di sini kita berikan source code min 14,5 nilainya. Kalau di simulasinya seperti ini. Nah, jadi ini untuk batas atasnya kita bisa lihat di sini sudut tembaknya hanya sampai 14,5. Dan untuk arah ke bawahnya kita bisa lihat nilai terakhir yang bisa didapat yaitu 0,5. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut. Di sini kita mensimulasikan untuk penembakannya menggunakan tombol spasi pada keyboard. Yang pertama kita inisialisasi peluru dulu. Yang ada ini merupakan game object pada simulasinya. Di sini game object peluru sama dengan instantiate. Maksudnya yaitu memanggil si peluru meriam. Peluru meriam ini ada di mana? Ada di Tokyo ini, longsong. Nah, intinya ada di sini dan peluru meriam ini berisikan tank shell. Kemudian setelah itu, setelah memanggil si peluru, kemudian kita menambahkan objek tambahan. Objek tambahannya itu apa? Yaitu sebuah ledakan. Sama, yaitu kita memanggil objek tembakannya, kemudian disimpan pada titik tembakan. Dan yang terakhir, kita menggunakan destroy untuk menambahkan efek si tembakannya. Dan yang terakhir kita memanggil audio tembakan sebagai animasi apabila si peluru telah ditembakkan dan mengenai sasaran. Ya mungkin sekian ini. Lanjut, Tris. Boleh. Terus di gerak pelurunya sendiri itu kita di sini. Jadi untuk gerak peluru ini si scriptnya disimpan pada prefab peluru yang dimana kita akan mengambil beberapa game object dari tank behavior sama dari game manager. Makanya di situ ada tank behavior script dan juga game manager script. Kemudian di start kita mengambil beberapa game object seperti beberapa variabel seperti kecepatan awal peluru yang ada di tank behavior kita simpan ke variabel baru underscore kecepatan awal dan seterusnya sampai bawah. Kemudian pada update, jadi karena ini gerak peluru, di sini kita menginginkan pelurunya kan sampai. Jadi kita buat di sini variabel is landed, tipe datanya itu boolean. Jadi kalau misalnya si pelurunya ini sudah mendarat, kita akan memproses waktu terbang peluru tersebut
dengan waktu yang ada pada saat terjadi penembakan. Nah, waktu terbang peluru tersebut nanti akan disimpan pada variabel lama waktu terbang peluru yang ada di game manager. Nah, kemudian nanti nanti kita akan mendapatkan informasi juga posisi terbang peluru, yang dimana posisi terbang peluru ini didapatkan dari perhitungan rumus yang ada di bawah. Nah, seperti ini. Jadi di mana posisi awal X ditambah hasil perhitungan dari kecepatan awal kali waktu dan dikalikan hasil dari si sudut meriam tadi, sudut meriam yang telah kita gerak-gerakan dikali dengan pi 3,14 sekian dan dibagi 180. Ini sama dengan posisi Y dan Z-nya dan nanti akan dikembalikan ke vektor 3 juga dengan variabelnya underscore X, Y, dan Z. Nah, kemudian untuk si pelurunya sendiri ini, untuk bisa mengenali objek yang akan dia tembak, kita kasih tag len 1 di terrain-nya supaya nanti mengenal si pelurunya. Nah, nanti kalau misalnya udah kena dengan objek yang ada tag len 1, si pelurunya ini akan hancur dan kemudian akan menginstansiate ledakan. Ledakan di sini itu dia game object berupa partikel animasi ledakan atau partikel impact yang sudah terjadi dari peluru. Kemudian dia ini akan hancur setelah waktu 3F atau waktu 3 milisecond. Nah, setelah hancur selama 3 milisecond akan muncul juga audio yang akan berputar hanya sekali saja atau yang hanya akan berputar pada saat si pelurunya landed gitu. Dan kemudian ketika setelah si pelurunya hancur, maka posisi terakhir si peluru itu sampai kepada kepada len 1 atau tag kepada terrain, si posisinya ini akan disimpan pada variabel underscore jarak tembak di game manager atau pada HUD. Game manager itu seperti HUD-nya. Nah, nanti ketika sudah semuanya terjadi prosesnya, maka si is landed-nya ini akan false karena sudah nggak ada lagi peluru yang mendarat gitu, jadi false. Mungkin itu sih. Terus ini juga nambahin satu aja sih, kecil-kecilan main menu. Jadi main menunya ini dia akan meload scene sesuai dengan build index yang ada. Nah, ini karena si main menunya disimpan di build index 0, ketika tombol play-nya ditekan itu kan +1. Nah, kebetulan si simple scene-nya itu dia ada di scene 1, jadi ketika ditekan tombol play, maka dia akan bertambah 1 dan berpindah ke sampel scene gitu, ke halaman simulator. Nah, itu sih. Mungkin boleh dicoba lagi, Han. Simulatornya dari menu untuk penutupan. Silakan. Oh iya, enggak. Baik. Edi mau menjelaskan, Edi? Nah, Baik. itu. Nah, coba digerakkan ke kiri atau ke kanan duluan. Ke kiri. Nah, ini ke kiri, ke kanan. Pas ditembak, kalau ke atas tuh ditembak gimana? Nah, itu kayak nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu efektif. Terus yang kayak tadi bunyi ledakannya itu jadi kayak pas udah bunyi ledakannya itu akan ini saat si pelurunya sampai ke ini ke udah meledak gitu. Jadi bunyinya itu ada ketika peluru udah meledak. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Nah, ini mungkin kalau kita lihat sebenarnya ini masih ada glitch. Jadi
pas kita tembak pelurunya, waktu terbangnya ini akan terus berjalan. Kenapa? Karena si pelurnya ini nggak mendeteksi ID lain satunya. Jadi kadang-kadang ada beberapa area yang sampai gitu. Nah ini kan udah kena nih. Jaraknya 201.000 meter. Jadi sekitar 200 meter mungkin. 200 kilometer mungkin. Cuman ada beberapa area yang pas kita tembak itu kena. Ada yang beberapa area ketika tembak itu nembus. Jadi kayak nggak ketemu antara peluru dengan terrain. Padahal si pelurunya udah kita pakai rigid body dan udah is trigger juga, tapi masih tembus. Nah, jadi saya akalin si terrainnya ini ada di gerak peluru script. Nah, yang private, jadi anggap aja nggak ada collision atau nggak ada pertemuan antara game object. Jadi yang source code ini di uncomment semua. Di uncomment kan? Iya, ya. Iya. Di uncomment. Jadi ini tuh penjelasannya kan karena si terrainnya ini posisinya ada di koordinat 0,0,0. Jadi ketika ketika si peluru nyampe di koordinat di bawah 0 atau 0,1, dia akan langsung nyampe gitu dan meledak. Soalnya kalau enggak dia akan terus meluncur gitu. Sama yang bawahnya, yang private collision, itu di komen semua. Satu metode yang private, bukan yang bawah. Yang private void, nah itu satu semua komen di bawah. Komen aja. Ya, semua sampai bawah. Sampai is landed. Sampai yang bawahnya tuh, nah itu. Nah, kalau kita save terus, nggak itu udah aman. Kalau kita save terus di run lagi, Play. Bentar ya. Oh ini ada semikolon yang kurang kayaknya. Nah itu ini komen yang aja. ya. Itu komen. Coba. Nah, ketika kita pencet spasi nanti dia akan langsung meledak gitu kan. Di koordinat di bawah 0. Nah, jadi langsung nyampe gitu. Jadi waktu terbangnya nggak akan lagi terus jalan. Nah, jadi kan langsung ada gitu. Mungkin itu sih kekurangannya dari proyek kita. Entah kenapa masih ada yang nembus gitu. Paling itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.